Jadi sebelumnya kita mau share screen dulu untuk teknis kegiatan ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Seperti yang kita ketahui tadi kita sudah share ya, waktu yang saya pin itu, waktu yang kami pin ada, saya bacakan kembali ya, biar kita sama-sama paham. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya bisa langsung di raise hand saja ya, atau open mic. Itu tatipnya adalah permainan ini akan melibatkan dua tim yang akan beradu. Masing-masing tim itu terdiri dari 3 orang peserta. Setiap awal permainan akan selalu terdapat 2 kata pada kolom 1 dan kolom 8. Nah, contohnya seperti ini, share screen ya. Ini, mobil dan umum. Kemudian, masing-masing orang itu akan bergiliran mendapatkan kesempatan menjawab sesuai arahan dari host dengan bantuan kisi-kisi huruf demi huruf. Nah, nanti seperti ini. Sekarang saya mau ada dulu ke siapa ya yang lagi nonton ini. Bisa saya menyapa ya? Saya mau uji coba langsung pertandingannya. Saya mau menyapa Roselini Triana, Weni dan Fernanda Dosiema. Bisa nggak main? Uji coba. Atau siapa aja yang bisa main? Silakan open mic. Biar kita Anda ini. Langsung uji coba. Oh ya, Pak. Pak Riza, oke. Siapa lagi? Kita butuh Ya. Nah, oke. Ada Ibu Yunita, Nadira, Ibu Nadira, Pak Riza, siapa lagi? Ada 3 orang. Masih ada nggak? Kita butuh 6 orang ini untuk main. Nggak apa-apa. Ini kan masih simulasi. Ini cuma mau dijelaskan saja biar ada gambaran, peserta tahu dan teman-teman yang nonton juga tahu dia nanti model kegiatannya. Gimana? Masih kurang 3 ini. Coba saya sapa dulu ini. Mas Agung, mau main nggak? Latihan Mas Agung. Merianne, Anggi? Boleh Mas saya. Siapa? Siapa ini? Mary. Oh, oke. Merianne. Ya. Ya, 4 masuk lagi, 2 orang lagi. Oke, Agung. 5, 1 lagi. Kira-kira. Saya harus catat dulu ini biar saya ingat jadwal ini. Siapa? Ada lagi nggak 1 orang yang mau main? Latihan ini. Oh, Dinca. Mau main nggak, Dinca? Tapi nggak perlu hidup video kan, Masmu? Iya, enggak perlu. Cukup saja. Karena kita mau simulasi. Oke, jadi saya bentuk ya. Jadi memang untuk kegiatan ini kan melibatkan 2 tim yang bertanding ya. Jadi masing-masing tim itu nanti kan kita sudah bagi seperti yang Bapak Ibu sudah lihat. Masing-masing tim itu terdiri dari 3 orang. Jadi saya coba sebut ini hanya simulasi ya. Kelompok 1 yang bertanding itu adalah Agung, Pak Fahriza dan siapa tadi ya? Nah, Ibu Nadira ya, Nadira. Kemudian melawan Ibu Yunita, kelompok 2, bersama Dinca, sama siapa lagi tadi satunya itu? Lupa saya. Baik, Mas. Oh iya, Merianne. Oke, siap. Terima kasih ya. Ini, jadi saya bacakan lagi ya. Kelompok 1 yang bertanding hari ini adalah Mas Agung, Pak Fahriza, dan Ibu Nadira. Kemudian, ini Nadira ibu ya, atau kakak ini? Jangan sampai. Kemudian yang ke kelompok 2 yang dilawan itu adalah Ibu Yunita, Kak Dinca sama Kak Meriane. Oke. Sekarang ini kan kata berkait itu dia harus berselang-seling ya. Jadi saya akan menyapa dulu yang pertama Mas Agung. Silakan Mas Agung, mau main di mana Mas Agung? Di mobil. Kata kunci untuk peserta yang bertanding itu nanti dia harus mengatakan misalkan 1 huruf di bawah mobil atau 1 huruf di atas umum. Jadi kayak gitu. Jadi seperti Mas Agung tadi bilang mobil misalkan itu mobil mau diapakan. Jadi Mas Agung harus bilang ya detail misalkan 1 huruf di bawah mobil atau 1 huruf di atas umum. Ya silakan. Oke. 1 huruf di atas umum ya Mas Agung. Saya akan atau ya.
Siapa tadi yang ngomong? Nah, saya akan berikan dia kata kunci satu huruf bantuan di atas umum karena permintaannya adalah ini. Nah, ini. Waktu untuk menjawab Mas Agung 5 detik Mas Agung. Tuh. 4, 5. Habis Mas Agung. Nah, itu kan? Oke. Jadi tadi kesempatan Mas Agung yang awal itu dia sudah salah ya. Maksudnya karena durasi waktunya 5 detik dia tidak bisa jawab karena dia bilang satu huruf di atas umum. Saya kasih huruf D dan dia tidak bisa jawab. Saya berikan hitung waktu 5 detik, dia tidak bisa, berarti kesempatan itu berpindah ke tim lawan ya. Berpindah ke tim lawan. Berarti Mas Agung adalah kelompok 1. Kesempatan yang kedua saya akan menyapa Ibu Yunita. Assalamualaikum, Bu. Ya, Bu, silakan Ibu Yunita mau main satu huruf di bawah mobil atau satu huruf di atas umum, Bu? Satu huruf di bawah mobil. Satu huruf di bawah mobil, Ibu Yunita ya bilang. Jadi saya kasih kata kunci lagi, kata bantu. Jadi ini saya kopas dulu, kemudian mana itu kuncinya? Nah ini. Nah ini Bu, silakan. Waktunya 5 detik Bu. 1. Kok nggak baca ya di sini? D ya Mas? B Bu. Dinas. Oh nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya Bu? Di saya nggak kelihatan. Oh Kekecilan. Oh kekecilan. Masa? Padahal ini udah besar di sini Pak. Tunggu. Saya nebaknya dinas. Kalau kayak gini? Kalau kayak gini gimana? Bravo. Ini Bravo, masih kelihatan nggak Bu? Jelas. Di tempatku Mas Mumu, kenapa ya? Oh, Ibu Yunita nggak bisa lihat ya? Iya, nggak bergerak layarnya, screen-nya. Oh, tunggu. Yang lain memang nggak ngelihat screen ini? Lihat. Kelihatan mau. Oh, mungkin terlihat. B yuk. Mungkin jaringannya Bu Yunita ya? Depannya B. Iya. Bu Yunita, depannya huruf B Bu Yunita. Oke, ya. Sepertinya Bu Yunita ada gangguan ya jaringannya. Ya. Satu huruf di bawah mobil. Kalau tunggu Pak, tunggu dulu. Kita harus jelaskan dulu ya biar teman-teman note. Izin Bu Yunita, saya coba ganti dulu ya Bu, biar permainan bisa berjalan ya Bu Yunita. Saya ganti pemain dulu Bu. Gimana Bu? Siap. Ya Bu, siap. Ada bisa yang ganti Bu Yunita nggak tadi, yang bisa melihat layar ini? Siapa yang mau main? Coba latihan aja, nggak perlu open cam. Ini sudah terlihat kok, aku ganti HP sekarang. Oh iya Bu, siap. Oh iya Bu, silakan Bu Yunita ini. Satu huruf di bawah mobil Bu. Silakan, waktunya 5 detik Bu untuk menjawab. Mobil berat. Ibu Yunita menjawab mobil berat. Nah, itu kalau versi panitia salah ya, otomatis. Karena Bu Yunita salah, tadi jadi sudah Agung tadi salah kelompok 1, sekarang Ibu Yunita kelompok 2 salah. Berarti kesempatan berpindah ke tim lawan di kelompok 1, tapi orang yang lain selain Mas Agung tadi, yakni Pak Fahriza. Silakan Pak Fahriza, mau main di mana Pak? Satu huruf di bawah mobil. Pak Fahriza mengatakan satu huruf di bawah mobil. Panitia akan memberikan kata kunci lagi. Nah, silakan Pak Fahriza. 5 detik. Balap. Oke. Pak Fahriza menjawab Kak balap. Ini benar ya. Jadi nanti langsung saya kayak gini dia. Mas Mumu. Nanti kayak gini. Nih karena Pak Fahriza menjawab balap, berarti itu kan hurufnya ada 5 ya, B-A-L-A-P. Jadi poin yang akan direkap adalah sesuai dengan jumlah huruf yang ada di tebakan kata itu. Jadi karena balap itu ada 5 huruf, berarti Pak Fahriza menyumbangkan 5 poin untuk kelompoknya kelompok 1. Sekarang karena Pak Fahriza itu tadi benar, kesempatan selanjutnya bukan Pak Fahriza lagi dan bukan juga dilempar ke tim lawan, tapi karena benar berarti kita ke tiga, yakni Kak Nadira tadi. Halo Kak Nadira. Ya. Nah, silakan mau main di mana sekarang Kak Nadira dari kata ini?
di atas umum. Ah ya, jadi itu tadi ya, kita perjelas dulu ya. Ketika peserta nanti bermain mengatakan satu huruf di atas umum atau satu huruf di bawah balap ya. Jadi jangan langsung di atas umum. Nah, itu di atas umum apa kan? Jadi bisa ditambahkan Oke. kata kuncinya satu Satu huruf huruf di atas di umum. atas umum. Ya, oke. Jadi saya tambahkan di sini, mana itu? Tunggu saya lihat kuncinya dulu. Nah, ini. Silakan Kak Nadira. Waktunya 5 detik. Dapur, Dapur. dapur, Ya. Jawabannya dapur ya. Jadi nanti berarti Kak Nadira yang menyumbang lagi untuk poin kelompoknya. Jadi dia di kolom 7 ya. Nah, ini karena dapur itu kan ada 5 huruf. Jadi seperti inilah yang akan direkap sampai di akhir kegiatan. Jadi nanti ketahuan siapa tim yang paling banyak mengumpulkan poin, ya itulah yang akan melaju ke babak selanjutnya ya. Kurang lebih simulasi seperti itu. Nah, kemudian karena Kak Nadira tadi benar, ya bermain lagi, berarti Mas Agung lagi yang main karena teman kelompoknya benar. Silakan Mas Agung, kelompok 1, main lagi. Masih ada nggak Mas Agung? Oh ya, Mas Agung? Bintangnya kapan keluarnya, Mu? Oh, bintangnya. Oke Pak, Makasih ya, sebentar. Mas Agung, tahan dulu ya. Jadi tadi Ya, Pak siap. Fahriza itu tanyakan adalah bintangnya kapan keluar. Bintangnya ini Pak sementara untuk babak-babak awal itu tidak kita keluarkan dulu Pak. Jadi karena kan cukup banyak ini bagan pertandingan yang akan kita mainkan dan mempertimbangkan efisiensi waktu, itu kita tidak akan memainkan 2 babak dulu Pak, seperti atau 2 atau 3 babak seperti yang saya umumkan kemarin. Jadi sementara saya cuma mainkan 1 babak saja untuk ini hanya untuk babak-babak penyaringan ya. Artinya di babak ini kan ada 29 kelompok ya. Jadi kita harus menyaring ya, paling tidak mungkin simbol berbintang ini yang nilainya akan dikalikan 2 itu baru bisa kita mainkan di babak-babak 16 besar atau 8 besar Pak, yang sudah serius ceritanya kan. Ini kan di babak penyaringan awal ini untuk menyaring peserta dulu kita cuma mainkan 8 kolomin saja ini Pak. Jadi nanti peserta yang menjawab paling banyak di dalam satu babak itu, ya itulah yang akan langsung lolos untuk di babak awal nanti ini Pak. Karena tapi sebenarnya nanti kalau di babak 8 besar atau semifinal itu kita sudah siapkan bahkan sampai 3 kali babak nanti dia. Jadi kan bisa saja tuh nanti misalkan anggaplah kelompok sekarang, kelompok Pak Fahriza kelompok 1 mungkin unggul ya di babak pertama, tapi ya yang lawannya jangan berkecil hati dulu karena masih ada babak kedua atau bahkan babak ketiga nanti. Dan di sini kita lihat di kolom kuning ini keterangan soal nomor 3, 4, dan 5 itu adalah soal bonus, poin dikalikan 2. Jadi kalau di sini tadi anggaplah kata balap muncul lagi di babak kedua di kode berbintang di soal nomor 3, ini kan ada 5. Kalau dia jawab, itu dia akan dikalikan 2. Jadi poin yang disumbang adalah 10. Seperti itu dia Pak. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk babak-babak penyaringan awal karena mengingat jadwal yang sangat padat, itu tidak akan kita bisa mainkan sampai 2 atau 3 babak dulu ya. Jadi kita hanya mainkan 1 babak dulu. Nanti mungkin untuk penentuan babak 2, babak 3 itu baru kita bisa mainkan pada saat babak utama ya, babak 16 besar, babak 8 besar, semifinal. Nah, itu mungkin nanti karena level kesulitannya sudah harusnya jauh lebih sulit dia. Mungkin itu Pak Fahriza. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tadi karena Kak Nadira benar ya, sekarang gilirannya Mas Agung seperti itu. Silakan Mas Agung, main Mas Agung. Mas Agung? Siap Om. Ya, silakan main. Mau main di mana? Mas Agung, mau 1 huruf di bawah balap atau 1 huruf di atas dapur? Satu huruf di atas dapur. Ah, itu 1 huruf di atas dapur. Jadi kayak gitu ya kata kuncinya ya pada peserta nanti yang di
disapa oleh host, itu harus mengucapkan itu satu huruf di atas dapur atau satu huruf di bawah balap ya. Jadi seperti itu. Jadi karena mintanya dapur, nah ini kita kasih kata kunci. Nah ini, silakan Mas Agung. 5 detik waktunya. Pergi. Pergi dapur. Gimana kaitannya ini Mas Agung? Jadi gini ya, kata berkait di sini maksudnya adalah dia berkait antara kata yang berdekatan itu. Jadi contoh tadi yang kata sudah terbuka adalah mobil dan balap ya. Jadi dia berkaitan, bisa dibaca mobil balap kayak gitu atau balap mobil. Jadi tidak seperti yang saya jelaskan tadi di AT bahwa tidak mesti dibaca dari atas ya, bisa saja dibaca dari bawah kaitannya. Jadi anggaplah misalkan dapur umum ya memang dibaca dari atas, tapi kalau misalkan mau dipaksa baca dari bawah, umum dapur kan kurang tepat juga. Nah, jadi seperti itu salah satunya saja, apakah melalui pembacaan dari atas atau pembacaan dari bawah. Nah, jadi contoh tadi Mas Agung, dia katakan satu huruf di atas dapur, saya kasih huruf P. Dia bilang pergi, berarti kalau saya mau kaitkan dapur pergi dapur, sepertinya nggak relevan dia Mas Agung ya. Ya, kayak gitu. Jadi karena Mas Agung salah, kita akan berlanjut ke orang kedua di kelompok 2, yakni Dinca. Nah, silakan Dinca, mau main di mana Dinca? Main di atas satu huruf di atas dapur. Nah, itu kayak gitu ya, satu huruf di atas dapur. Nah, ini silakan Dinca. Pisau. Nah, itu oke ya. Jadi jawabannya adalah pisau. Karena ini ada 5 huruf, nanti ada co-host yang mendampingi host. Itu nanti dia jawab sini, dia tulis kayak gini. Karena 5 huruf berarti kelompok 2 mendapatkan poin 5 kayak gini. Pertandingan terus bermain ya, sampai 8 kata ini terbuka. Jadi seperti itu. Karena Dinca benar dari kelompok 2, sekarang lanjut lagi kesempatan ke teman kelompoknya, yakni Kak Mirianne. Silakan Kak Mirianne. Main. Satu huruf di bawah balap. Satu huruf di bawah balap itu kita kasih bantuan. Misalkan mana tadi? Nah, ini kan. Ini silakan Kak Mirianne, waktunya 5 detik. Itu jawab. Liar. Nah, itu. Oke. Jadi, liar ini kan hanya 4 huruf ya, berarti kita tulis di sini liar dia 4 huruf. Kelompok 2. Dapat lagi berarti. Sekarang skor 10-9, hanya beda tipis ya. Nah, sekarang karena Kak Mirianne benar, kesempatan masih tetap di kelompoknya, tapi kita berpindah orang, yakni ke Ibu Yunita. Halo Bu. Halo. Ya Bu. Silakan Bu, mau main di mana Bu? Satu huruf di bawah liar. Nah ini. Satu huruf di bawah liar, kita akan kasih huruf bantu ini. Silakan Bu, waktunya 5 detik. Wah, Mas Momo ngasih yang susah ini. Boleh jawab. Temennya boleh jawab nggak, Mas? Enggak boleh, enggak boleh. Ya. Oh, nggak boleh. Hutan. Nita, gimana Bu? Apa Bu? Hutan, Mas Momo. Hutan. Oh, hutan. Oh, hutan. Ya, salah ya. Nah, oke. Sampai di sini sebelum lanjut, saya mau tanya, ada yang tadi tanya ya. Misalkan satu teman-teman kelompoknya itu bingung. Sementara mungkin ada teman kelompoknya yang tahu gitu dan dia mau mencoba. Tapi peraturannya adalah tidak boleh dilempar ya. Tidak boleh dilempar, hanya untuk orang yang disapa oleh host itu saja, yakni Ibu Yunita. Walaupun misalkan Kak Mirianne merasa tahu jawaban yang kaitan liar dengan huruf H ini apa, tapi host tidak akan memberikan kesempatan kepada Mirianne atau siapapun yang mau merasa menjawab itu, karena itulah peraturan pertandingannya ya. Jadi masing-masing orang itu punya ya kesempatan yang sama. Kalau misalkan Bu Yunita dalam kurun 5 detik tadi tidak bisa menjawab, atau Ibu Yunita tadi menjawab bahwa hutan ya kayaknya ya, hutan. Dan itu sesuai kata kunci panitia salah ya.
Berarti kesempatan sekarang berpindah ke siapa lagi nih? Di bawah Ria 1 huruf. Ibu Fahriza. Ibu Fahriza. Pak Fahriza. Enak Silakan, aja Pak Fahriza. Ibu. 1 huruf di bawah liar. Di 1 huruf di bawah liar, kita akan tambahkan kata bantu. Ini. Silakan Pak Fahriza, 5 detik. Hewan. Nah, itu kan. Jadi, karena dijawab, berarti 5. Nanti kita rekap lagi di sini. Misalkan. Jadi di sini Pak Fahriza itu adalah kelompok 1 ya. Jadi skornya 5 kayak gini. Sekarang penentuan ini tinggal 1 kata ini kan. Tapi karena Pak Fahriza benar, berarti kesempatan untuk menjawab itu ke Kak Nadira dulu, teman kelompoknya Pak Fahriza. Silakan Kak Nadira. Otomatis di sini ya. Nanti kalau tinggal 1 seperti ini ya bisa saja dikatakan di antaranya kayak gitu kan. 1 huruf di antaranya. Mana Kak Nadira? Masih ada nggak? Halo? Mungkin orangnya udah nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Kita coba simulasi, anggaplah orang selanjutnya adalah Mas Agung. Mas Agung, masih monitor kah Mas Agung? Halo? Waduh, nggak ada ini yang monitor pemain ini kan. Oke ya, karena seperti itu ya. Kita coba next Pak Fahriza. Pak Fahriza, silakan Pak Fahriza. Karena diantaranya ya. Loh. Saya kasih di sini ini Pak Fahriza. Tapi ini seharusnya bukan Pak Fahriza ya, harusnya ke orang. Bukan saya ya. Iya, harusnya. Karena kan tadi dia harus bergiliran. Pak Fahriza tadi udah jawab hewan, berarti kesempatan harusnya pindah ke teman kelompok. Tapi karena ini hanya simulasi. Harusnya Nadira gitu ya. Betul Pak. Tapi kalau seumpamanya ada kondisi memang jaringan, gimana Mu? Gimana ya? Kalau misalkan seperti itu ya mungkin kita lempar ya Pak, karena inilah yang namanya kompetisi Pak ya. Jadi kalau misalkan kita menyapa yang bersangkutan, teman kelompoknya lantas dia tidak menyahut, ya tentu kelompoknya itu akan dirugikan dan kita akan tetap berlanjut bermain dengan menyapa orang selanjutnya di tim lawan Pak. Seperti itu Pak. Karena kita menganggap bisa tetap saya sendiri gitu yang menghandle gitu, enggak ya? Kalau dia minimal itu Pak 2 orang Pak yang main. Jadi gini ya, ini juga salah satu pertanyaan ya. Kalau misalkan anggaplah kita sudah menentukan jadwal bertanding antara misalkan kelompoknya Pak Fahriza kelompok 1 melawan kelompoknya Ibu Yunita di kelompok 2 pada pukul misalkan 10 WIB, lantas kita sudah mulai roomnya ini, terus Pak Fahriza yang misalkan beranggotakan Mas Agung dan Kak Nadira tadi, yang hadir baru Mas Agung, baru berdua, sementara yang di tim lawan ada Ibu Yunita, Dinca, dan Merianne sudah ready, itu bisa kita tetap mulai pertandingannya karena kita menganggap bahwa 1 orang saja yang tidak hadir. Tapi ketika 2 orang yang tidak hadir, misalkan di timnya Pak Fahriza, Mas Agung juga tidak hadir, dan Kak Nadira tidak hadir, berarti kelompoknya Pak Fahriza itu kita hanya berikan waktu 5 menit sebelum kita lakukan diskualifikasi dan dinyatakan gugur Pak. Artinya tidak siap bertanding dia. Artinya berarti saya ganti-gantian sama Agung gitu jawabnya ya? Betul. Tapi nanti tetap, karena kan mungkin begini Pak ya, ada mungkin orang merasa, justru kalau berdua saya lebih diuntungkan karena kesempatan untuk menjawab saya lebih banyak. Kan seperti itu. Tapi itu yang kita sudah taktisi dan kita sudah mitigasi bahwa kalau misalkan terjadi pertandingan 2 melawan 3 orang, jadi kan seharusnya tadi orang pertama dari kelompoknya Pak Fahriza kelompok 1 Mas Agung dulu, kemudian Salah pindah ke Ibu Yunita kelompok 2, Salah pindah ke Pak Fahriza kelompok 1, Salah pindah ke Dinca di kelompok 2. Ketika Dinca salah kan seharusnya pindah ke orang ketiga di kelompoknya Pak Fahriza yakni Nadira, tapi hanya karena Nadira tidak hadir, ya inilah kerugian buat tim karena kesempatan setelah Dinca itu kita akan menyapa ke Merianne lagi Pak. Jadi seperti itu. Nanti setelah Merianne salah, baru kembali ke Mas Agung lagi. Seperti itu. Jadi, ya kesempatan menjawabnya jadi berkurang. Seperti itu. Itu kekurangannya kalau misalkan. Ya.
rugi dong berarti kalau timnya nggak Jelas, lengkap. jelas Pak. Makanya di mana-mana seperti itu harus komit dia timnya karena makanya di dalam klausul pertandingan formulir kemarin kan kami sudah sampaikan juga di ya dari bagan-bagan apa pertandingan ATE yang lalu ya ketika Anda sudah submit data berarti siap bermain kecuali mungkin ada kasuistik yang memang betul-betul di luar force majeure kita ya. Tapi kalau yang namanya juga hanya seru-seruan ya otomatis kita juga tidak bisa kalau kita mau mengakomodir semua alasan tentu pertandingan tidak akan bisa berjalan Pak. Jadi ya intinya panitia tetap jalan saja sesuai dengan aturan yang telah kita sampaikan ini. Seperti itu ya. Kayak gini misalnya kan contohnya kan tadi kami 3-3 udah main tuh kan rupanya kan tiba-tiba jaringan si Nadira hilang nih gitu di tengah jalan gitu. Dan kebetulan giliran dia. Nah, apakah harusnya ke Mas ke Agung atau ke timnya tim 2 gitu? Ya. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu ya mungkin sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwa kita menganggap posisi sekarang ya Anda cuma berdua seperti itu dan ketika saya menyapa Nadira dan dia tidak menjawab, ya berarti saya menganggap bukan berarti harus saya lempar ke teman kelompoknya lagi, tapi saya menganggap Nadira tidak menjawab kayak gitu. Artinya saya sudah menyapa, kesempatannya dia untuk menjawab, tapi karena dia tidak muncul, ya entah alasan apapun itu ya kita anggap dia tidak menjawab. Artinya tidak tahu jawaban kayak gitu Pak. Otomatis kita akan langsung pindah ke lawannya. Berarti harusnya kalau sekarang ini bukan saya yang jawab gitu ya. Tim betul, Pak. Berikutnya yang jawab. Kalau karena Nadira sama si Agung tadi nggak ada ya? Kan gilirannya tadi Nadira kan, nah, saya sapa nggak ada, dan memang juga pilihannya di antara hewan dan pisau, ya berarti seharusnya yang saya sapa itu adalah Ibu Yunita yang main sekarang ya. Jadi inilah yang akan coba diselesaikan dan akan kita akumulasi di poin seperti ini. Jadi tim mana yang akan mengumpulkan poin paling besar, itulah yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya seperti itu. Nanti untuk yang ditanyakan tadi masalah kata bonusnya ini kapan muncul, ya ini baru kita mainkan di babak-babak utama ya. Di babak 16 besar atau babak 8 besar semifinal ya mungkin bisa 3-4 babak. Ini kita sudah siapkan ini kan. Ya. Oke lah. Mungkin sejauh ini ada nggak yang kurang jelas kira-kira kalau mau ditanyakan? Mas Mumu. Jelas Om. Oh, ya. Mas Mumu. Ya Bu. Kalau tadi seandainya di awal semuanya standby 3-3 di perjalanan ya, karena sinyal ternyata 2-2 bisa jalan berarti ya minimal 2 ya? Ya minimal 2 orang Bu. Ya minimal. Tapi kalau misalkan di perjalanan nanti tiba-tiba 2 orang ada kendala ya berarti harus dinyatakan gugur Bu karena ya tinggal 1 orang yang bermain. Iya Bu. Karena sayang juga ya, maksudnya saya pikir mungkin ya sehebat dia pun juga bermain sendiri tuh cukup berat ya kalau misalkan kita bermain kata berkait ini karena kita bermain di huruf dia. Dan sebenarnya ya besar peluang kalaupun dipaksakan bermain pasti tetap kalah dia itu besar peluangnya ketika dia bermain sendiri karena itu tadi gilirannya itu akan terus dioper ke lawannya untuk menjawab dan dikeroyok 3 orang berpikir loh gitu. Sementara dia hanya sendiri walaupun dia mungkin punya kosakata yang cukup besar atau cukup banyak ya tapi kita anggap juga tidak bisa dilanjutkan lah. Jadi minimal yang tidak hadir itu hanya 1 orang saja dari masing-masing tim kalau misalkan ada halangan atau karena memang tadi bercermin dari kegiatan ATE yang lalu-lalu di mana babak-babak awal itu pasti banyak ya yang WO kayak gitu ya karena mungkin setelah melihat setelah melihat technical meeting ini kemudian setelah melihat simulasi ini mungkin dia bilang sepertinya saya tidak cocok yang main atau mungkin ada yang semakin bersemangat ya bisa saja tapi bisa saja di babak-babak awal itu pasti akan ada yang terjadi seperti itu karena belum seru lah ceritanya ya masih 1 babak. Biasanya baru yang udah ready itu di babak utama misalkan 16 besar, 8 besar. Wah, itu pasti sudah sulit ya kalau kita mengharap lawan tidak muncul karena mereka itu sudah berjuang dari babak penjaringan dan
pasti sudah masuk di 16 besar atau 8 besar itu semangatnya, bahkan dia sudah pakai timer itu harusnya untuk mengingatkan jadwal kalau kita sudah rilis. Ya, mungkin itu ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan? Ya. Kalau seumpamanya gini, kebetulan kan saya misalnya timnya sama Fajar dan Neno gitu kan. Pada saat di jadwalnya kami, si Neno itu berhalangan gitu. Misalnya ada kawinan atau apa. Boleh nggak kami cari pengganti? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya, karena itu tadi, nama peserta tim itu sudah kita rilis ya. Jadi, tentu kalau misalkan kita buka seperti itu, nanti terlalu banyak yang ganti, Pak. Dan bisa saja jadi alasan. Pak Riza, reschedule dulu kawinnya. Kemarin saya ingat itu waktu BDM ya ada ya, dia mau ngantar anaknya, dia sudah masuk babak 8 besar kayaknya. Dia mau antar anaknya sakit ya, saya bilang ya enggak bisa kita tunda. Saya sarankan silakan diantar saja anaknya yang sakit itu, karena biar bagaimanapun juga kegiatan ini kan hanya seru-seruan saja ya. Tidak berarti bahwa harus ikut di sini terus meninggalkan kegiatan utama atau yang tak kalah pentingnya. Makanya juga kita komitmen kegiatan ini, kegiatan-kegiatan AT itu Pak, selalu kita upayakan posting jadwalnya minimal 1 hari sebelumnya. Dan kita tetap konsisten pakai jadwal di luar jam kerja. Jadi seperti itu Pak. Karena itu tadi, kalau jangan sampai kami pakai jam kerja, nanti ada yang bilang, wih saya masih kerja, atau misalkan kita jadwalnya dadakan, misalkan kayak simulasi ini, saya tiba-tiba panggil kelompok 23 lawan kelompok 24, kan bisa saja saya dikomplain. Makanya seperti yang lalu-lalu pasti kita umumkan minimal 1 hari sebelumnya Pak. Dan rencana sekadar info ya besok, karena makanya tadi saya berinisiatif untuk simulasi hari ini, besok sore itu kita sudah bisa mulai ya. Jadi nanti kita sesuaikan sesuai kepilnya, mungkin misalkan kami di Wita pukul 5, jadi walaupun teman-teman di barat belum pulang kantor misalkan jam 4, tapi yang kami mainkan adalah teman-teman yang jadwalnya Wita dan juga jadwalnya WIT. Nah, jadi mereka kan sudah pulang kantor seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di WIP belum bisa menyimak atau menonton ya enggak apa-apa, nanti aja, karena paling tidak kami target itu setiap untuk babak penjaringan ini, karena hanya 1 babak dan 8 kolom, paling maksimal itu 20 menit Pak Fariza. Mudah-mudahan bisa berjalan, makanya kita simulasi seperti ini supaya komplain-komplain atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ya terulang lah. Artinya minimal peserta yang join itu sudah paham bahwa seperti ini loh cara mainnya kayak gitu. Jadi jangan lagi ada komplain, ada lagi pertanyaan atau apa yang sebenarnya berulang-ulang kayak gitu. Mungkin itu Pak. Ya, kalau BDM itu kan secara individu ya. Nah, yang ini kan tim. Oke lah, maksudnya saya paling tidak suara terbanyak ada 2 gitu kan. 1 berhalangan ya, paling tidak karena 2 setuju, 2 ada ya didispensasi gitu. Iya, kalau misalkan 1 orang berhalangan tetap main Pak. Tetap main. Anggaplah kayak tadi Pak Riza kan bilang. Ya, tapi walaupun main tapi dilewatkan kan, sayang juga. Wah, iya, kan. Iya lah, itu konsekuensinya. Dan pembagian kelompok ini kan juga tidak ada intervensi ya, dan tidak ada request sama sekali, murni memang dari AT yang membagi ya. Makanya mungkin dari Pak Fariza ya kebetulannya ada Neno ya, 1 cabangnya, tapi kalau misalkan Ibu Yunita saya tidak tahu, sepertinya tidak ada ya teman atau stafnya Bu Yunita, Pak Rudi, itu kita upayakan itu lintas bidang dia atau lintas cabang minimal, kecuali untuk kepwil yang memang hanya didominasi oleh 1 cabang saja atau 1 atau 2 yang otomatis ada temannya. Jadi kita sudah berupaya Pak untuk adanya, dan tidak ada sih untuk adanya. Mudah-mudahan tetap bisa bertahan Pak Fariza walaupun cuma berdua. Makanya ditanya aja Neno Pak, awas jangan sampai ketinggalan Neno. Ya, gimana? Apakah yang lain masih ada pertanyaan kira-kira? Atau potensi resiko, kendala yang mau ditanyakan, silakan. Atau mungkin cukup jelas ya. Jadi saya sampaikan lagi, yang untuk babak penjaringan nanti cuma 1 babak,
Terus untuk kata tidak mesti dibaca dari atas, bisa saja dibaca dari bawah. Contoh ini hewan liar ya. Jadi kalau misalkan kita mau baca liar hewan ini kan kurang tepat ya. Jadi kita bacanya dari bawah hewan liar kayak gitu. Jadi bisa saja seperti itu ya. Ya nanti kita coba susun. Terus nanti kita upayakan tidak ada kata yang menggunakan imbuhan ya, atau kata-kata yang tidak baku. Misalkan contoh misalkan tidak akan ada kata misalkan mengebom misalkan ya Pak Fariza ya. Jadi jangan sampai nanti orang jadi bingung sudah terbuka huruf M, E, N, wah ini masih belum bisa. Terbuka lagi G, ternyata dia imbuhan. Nah, ada lagi begitu. Jadi itu kan banyak tuh. Jadi makanya kita upayakan kata-kata baku ya satu kata seperti ini saja tanpa adanya imbuhan dan akhiran. Seperti itu saja sih untuk kata kuncinya Pak. Oke Pak, kira-kira apakah ada lagi yang kurang jelas? Kalau misalkan sudah, kita akhiri dan ini saya record ya. Nanti saya share file recordingnya, mudah-mudahan tidak berat karena waktunya hanya ya tidak sampai 40 menit ini. Itu jawabannya potong. Gimana Pak? Jawabannya potong. Oh ya, apa itu jawabannya itu yang di tengah itu? Coba saya lihat. Oh iya, betul Pak ya. Jadi tadi kuncinya Mas. oh iya, jadi tadi nggak apa-apa ya, namanya simulasi. Tapi itu memang nanti kita modelnya seperti ini ya. Jadi silakan masing-masing. Jadi kalau misalkan tadi kolom 5 ini potong, anggaplah yang jawab adalah Pak Fahriza. Nah ini potong ini ada 6 huruf ya, berarti dia menyumbangkan poin 6 gitu. Tapi kalau misalkan yang jawab adalah kelompok 2 ya nanti simulasinya kayak gini dia. Berarti poinnya imbang. Nah ini kalau terjadi poin imbang seperti ini, kita perlu sampaikan bahwa nanti kita siapkan satu kata tambahan ya. Jadi ketika misalkan poin hanya, karena kan kita komitmen untuk mainkan satu babak saja di babak penyisihan atau babak awal, itu dan terjadi hasil akhir imbang seperti ini, itu akan ada penambahan satu kata lagi. Jadi contoh misalkan seperti ini. Tunggu. Share screen-ku mati ya. Misalkan nah seperti ini. Jadi kita akan tambahkan seperti ini misalkan. Kelihatan ya. Jadi nanti ketika terjadi poin imbang di akhir babak, itu kita akan tambahkan dua kata di kolom 1 dan kolom 8, dan kita bermain sesuai dengan urutan yang terakhir. Jadi anggaplah tadi urutan terakhir adalah misalkan Mas Agung, ya, dan dia benar, berarti lanjut ke teman kelompoknya Mas Agung, misalkan Pak Fahriza sebagai orang kedua, seperti itu. Jadi mulai lagi, Pak Fahriza mau di bawah satu huruf di bawah ikan atau satu huruf di atas angin seperti itu. Jadi begitulah nanti sampai ada yang jawab. Siapa yang pertama kali menjawab salah satu kata, apakah di bawah ikan atau di atas angin, itulah yang akan melaju ke babak selanjutnya Pak Fahriza. Seperti itu ketika terjadi poin imbang ya untuk mekanismenya. Sementara kalau dia bukan babak penjaringan atau penyisihan dan dia misalkan babak utama, misalkan 8 besar semifinal, kalau ada poin imbang di sini ya tidak masalah, kita masih main karena masih ada babak kedua, masih ada babak ketiga seperti itu. Karena kan ini kalau babak kedua dan babak ketiga itu sudah ada tanda warna kuning ya, artinya inilah soal bonus nanti. Jadi kalau dia jawab balap hurufnya 5 berarti langsung kali 2 berarti 10. Jadi seperti itu dia pertarungannya nanti. Jadi kalau dia babak utama kalah di babak 1 pun tidak masalah karena masih bisa kita balikkan keadaan itu di babak kedua dan babak ketiga karena masih banyak kesempatan untuk menjawab. Oke, mungkin demikian Pak. Siapa tahu kalau sudah tidak ada kita mau akhiri kegiatan atau masih ada lagi pertanyaan? Atau mungkin ada saran kali. Silakan kalau misalkan ada saran. Apakah ada saran atau sudah cukup jelas ya? Yang peserta kira-kira yang mau main kalau misalkan masih ada pertanyaan atau bingung,
Nggak apa-apa ditanya saja, mumpung masih simulasi dan kita lagi technical Tolong meeting. temen lu ini kondisikan bisa nggak? Ini izin Mas Dia, Mumu. hah? Ya. Ini kalau kuis kata berkaitnya itu nggak ada temanya ya. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira tuh di huruf itu tuh setelahnya apa gitu. Oh, enggak. Iya, enggak. Jadi kita enggak pakai tema ya kalau kayak gini, karena ini pun kalau misalkan kita kasih contoh, ini dia tidak ada ya. Saya kasih contoh kayak gini ya. Nah, ini. Mana itu? Ini contoh aja. Ini contoh katanya. Jadi nanti yang kita buka itu hanya nikah, waktu, seperti itu kan. Ya, bisa saja nanti dia berkembang di kata-kata itu. Ini hanya contoh saja. Misalkan waktu istirahat. Nah, itu berkaitannya seperti itu ya. Bukan istirahat waktu. Nah, kemudian ya bisa saja nanti tenda istirahat, ya bisa saja seperti itu. Kemudian ya tenda darurat, bencana darurat atau darurat bencana, relawan bencana, relawan muda, nikah muda, kayak gitu dia. Jadi dia sulit ya kalau misalkan kita mau pasang satu tema tertentu di kata berkait ini, karena memang kita sengaja mengembangkan kata-kata ini supaya memang sulit ya untuk ditebak. Jadi kalau dia ada tema, seharusnya cukup mudah sih, dan buat soalnya juga pasti sulit, Bu. Kalau misalkan dia harus berkait di tema itu saja, sementara ada 8 kata yang harus kita kaitkan ini kan. Seperti itu. Jadi nanti dia tidak ada tema seperti itu ya. Pokoknya berkait aja, pokoknya nikah apa ya, misalkan dengan modal huruf M ya, gimana caranya mengaitkan nikah dengan huruf M itu. Seperti itu aja sih. Oke. Mungkin saya pikir cukup jelas ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa lancar ya dan bisa mulai ya. Ya. Oke, kalau sudah kita akhiri ya kegiatan. Terima kasih semua. Sampai bertemu besok. Kita akan rilis jadwalnya sebentar. Siap, thank you Mas Mu. Siap. Terima kasih.